Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 23111020777. Di sini saya akan mempresentasikan infografis manajemen proyek TIK. Di sini apa sih manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks TIK, manajemen proyek berfokus pada pengembangan sistem informasi, software, jaringan, maupun infrastruktur teknologi. Tujuannya itu adalah menghasilkan produk atau layanan yang sesuai kebutuhan, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Untuk slide selanjutnya itu ada karakteristik proyek TIK dan bedanya dari operasionalnya. Dan untuk manajemen proyek itu ada unik, ada awal dan akhir, hasil, spesifikasi, dan deliverable. Berbeda dengan operasional yang sifatnya rutin, berulang, dan menjaga keberlangsungan organisasi. Intinya proyek fokus pada perubahan dan inovasi, sedangkan operasionalnya itu berfokus pada stabilitas dan keberlanjutan. Dan untuk slide selanjutnya itu ada jenis organisasi proyek. Dalam menjalankan proyek, organisasi bisa memilih beberapa struktur. Untuk struktur pertamanya yaitu ada fungsional, di mana proyek mengikuti jalur departemen. Untuk yang kedua ada matriks, di mana sumber daya diambil dari berbagai bagian. Ketiga ada projectis, di mana tim difokuskan penuh untuk proyek. Selain itu ada juga proyek manajemen office atau PMO yang berfungsi sebagai penghubung antara manajer proyek dengan pimpinan eksekutif dan memastikan standar proyek diterapkan. Untuk selanjutnya itu ada di sini ada proses manajemen proyek 1. Dan pada proses manajemen proyek dimulai dari tahap inisiasi, yaitu penetapan manajer proyek, tujuan, stakeholder, ruang lingkap, dan kriteria keberhasilan. Untuk setelah itu masuk ke tahap perencanaan, yaitu membuat jadwal, anggaran, work breakdown, struktur, daftar risiko, serta rencana komunikasi agar pelaksanaan proyek lebih terarah. Dan untuk proses manajemen proyek kedua yaitu ada tahap eksekusi, menjalankan rencana, mengatur kinerja tim, dan memanfaatkan sumber daya. Lalu ada tahap monitoring dan controlling yang memastikan jalannya proyek sesuai dengan target waktu, biaya, dan kualitas. Dan untuk terakhirnya itu ada penutupan, yaitu untuk mengakhiri proyek secara formal, mendokumentasikan hasil, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Dan untuk selanjutnya itu ada sertifikasi manajemen proyek. Seorang manajer proyek juga bisa meningkatkan profesionalismenya dengan sertifikasi. Dan untuk beberapa contohnya itu adalah yang pertama ada PMP atau MBOK dari PMI, Prince yang populer di Eropa. Dan untuk yang ketiga itu ada Stepwise bagi metode sederhana dengan tahap jelas, dan Microsoft Solution Framework yang khusus digunakan pada proyek berbasis teknologi Microsoft. Untuk sertifikat ini membantu menunjukkan standar kompetensi yang diakui secara internasional. Dan untuk tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek itu
ada banyak tools yang membantu dalam manajemen proyek, misalnya project chart dan WBS untuk ruang lingkap, dan untuk time toolsnya itu ada Gantt chart, network diagram, dan PERT untuk mengelola waktu, serta estimasi biaya dan earned value management untuk aspek biaya. Selain itu ada juga software pendukung seperti Microsoft Project, Trello, dan Asana yang banyak digunakan dalam praktik secara nyata. Dan untuk kesimpulannya itu, manajemen proyek TIK merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola proyek teknologi agar berjalan efektif, efisien, dan terarah. Dengan memahami perbedaan proyek dan operasional, memilih struktur organisasi yang tepat, menjalankan proses manajemen dari inisiasi hingga penutupan, serta memanfaatkan tools yang sertifikasi yang tersedia, seorang manajer proyek dapat meningkatkan peluang tercapainya tujuan proyek sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan. Untuk sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.